Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya Kifli Mupangga akan menjelaskan sedikit materi dari manajemen investasi, yakni tentang abnormal return dan pasar efisien. Di sini yang akan saya jelaskan yaitu apa itu abnormal return, bagaimana perhitungan abnormal return, apa itu pasar efisien dan mengapa pasar dapat diharapkan efisien, serta bentuk pasar efisien. Dan selanjutnya mengenai hipotesis pasar efisien, yakni diantaranya hipotesis pasar efisien bentuk lemah atau weak form, hipotesis pasar efisien bentuk semi kuat atau semi strong, kemudian hipotesis pasar efisien bentuk kuat strong form, dan terakhir mengenai anomali pasar atau market anomalies. Return merupakan imbalan yang diperoleh dari investasi. Return ini merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor untuk berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor mengambil resiko atas investasi yang telah dilakukan. Semakin besar return yang dihasilkan oleh suatu investasi, maka akan semakin besar pula daya tarik investasi tersebut bagi investor, walaupun tetap memperhitungkan faktor resiko yang telah melekat pada investasi tersebut. Sedangkan abnormal return merupakan selisih antara return pengembalian yang sebenarnya aktual realisasi yang terjadi dengan pengambilan ekspektasi. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai abnormal return. Selanjutnya, untuk cara memperhitungkan abnormal return dapat dilakukan dengan mengurangi actual return dengan expect return dengan rumus sebagai berikut. Oke, anomali di sini adalah salah satu bentuk dari fenomena yang ada di pasar. Pada anomali ditemukan hal-hal yang seharusnya tidak ada bila mana dianggap bahwa pasar efisien benar-benar ada. Artinya, suatu peristiwa dapat dimanfaatkan untuk memperoleh abnormal return. Dengan kata lain, seorang investor dimungkinkan untuk memperoleh abnormal return dengan mengandalkan suatu peristiwa tertentu. Selanjutnya masuk ke materi mengenai pasar efisien. Konsep pasar efisien pertama kali ditemukan dan dipopulerkan oleh Fama 1970. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan pasar adalah pasar modal dan pasar keuangan. Suatu pasar dikatakan efisien apabila tidak seorang pun, baik investor individu maupun institusi investor, akan mampu memperoleh pengembalian tidak normal atau abnormal return setelah disesuaikan dengan risiko dengan menggunakan strategi perdagangan yang ada. Dari konteks di atas timbul sebuah pertanyaan, mengapa pasar dapat diharapkan efisien? Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, kondisi-kondisi berikut idealnya harus dipenuhi. Yang pertama, banyak terdapat investor rasional dan berorientasi pada maksimisasi keuntungan secara aktif berpartisipasi di pasar dengan menganalisis, menilai, dan berdagang saham. Yang kedua, tidak perlu biaya untuk mendapatkan informasi yang tersedia bebas bagi pelaku pasar pada waktu yang hampir sama. Yang ketiga, investor bereaksi dengan cepat dan sepenuh terhadap informasi baru yang masuk di pasar, yang menyebabkan harga saham segera melakukan penyesuaian. Selanjutnya terdapat bentuk pasar efisien. Menurut Fama 1970, bentuk pasar efisien diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, efisien dalam bentuk lemah, weak form, menunjukkan bahwa semua informasi di masa lalu, misalnya harga dan volume perdagangan, akan tercermin dalam harga terbentuk sekarang, sehingga investor tidak akan bisa memprediksi harga pasar saham di masa mendatang dengan menggunakan data historis, seperti yang dilakukan dengan analisis teknikal. Yang kedua, efisien dalam bentuk setengah kuat, menunjukkan bahwa harga saham dipengaruhi oleh data harga saham dan volume perdagangan, juga dipengaruhi oleh semua informasi yang dipublikasikan, misalnya dividen, stock split, dividen saham, laba per saham, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, efisien dalam bentuk kuat atau strong form, menunjukkan bahwa semua informasi baik yang terpublikasi atau tidak terpublikasi sudah tercermin dalam harga sekuritas saat ini. Selanjutnya ada beberapa hipotesis pasar efisien. Yang pertama, hipotesis pasar efisien bentuk lemah, weak form. Dalam hipotesis ini, harga saham diasumsikan mencerminkan semua informasi yang terkandung dalam sejarah masa lalu tentang harga sekuritas yang bersangkutan. Artinya harga yang terbentuk atas suatu saham merupakan cerminan dari pergerakan harga saham yang bersangkutan pada masa lalu. Misalnya, ada musiman atas kinerja suatu saham yang menunjukkan bahwa harga saham akan naik menjelang tutup tahun atau akhir tahun dan kemudian turun pada awal tahun. Kemudian yang kedua, hipotesis pasar efisien bentuk semi kuat. Menurut konsep semi kuat, investor tidak akan mampu untuk memperoleh abnormal return dengan menggunakan strategi yang dibangun berdasarkan informasi yang tersedia di publik.
Dengan kata lain, analisis terhadap laporan keuangan tidak memberikan manfaat apa-apa. Yang ketiga, hipotesis pasar efisien bentuk kuat. Pasar efisien bentuk kuat menyatakan bahwa harga yang terjadi mencerminkan semua informasi yang ada, baik informasi publik maupun informasi pribadi. Jadi, dalam hal ini bentuk kuat mencakup semua informasi historis yang relevan dan juga informasi yang ada di publik yang relevan. Di samping juga informasi yang hanya diketahui oleh beberapa saja, misalnya manajemen perusahaan, dewan direksi, dan kreditor. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata atau materi dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.